Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Nisa. Saya guru SMP Yudhistira Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian cerita fantasi, yang kedua menjelaskan ciri umum cerita fantasi, dan yang ketiga mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak kegiatan praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik. Nah, hari ini coba lihat temannya yang tidak hadir siapa? Penny? Selvi? Yusuf. Ada keterangan? Sakit? Penny izin. Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat diberi kesehatan lagi ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa sebelum belajar kalian baca doa terlebih dahulu. Baca doa hari ini dipimpin oleh giliran siapa? Yasir. Ayo Yasir, pimpin doa hari ini. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih Yasir. Baik anak-anak. Sekarang daerah kita, khususnya Kabupaten Sumedang, untuk COVID-19-nya mengalami kenaikan lagi. Kita berada di zona merah. Maka dari itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Tetap protokol kesehatannya diterapkan ya. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Mobilitas itu berarti apa? Pergerakan ya. Jadi jangan terlalu banyak main, diam saja di rumah, belajar. Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini terkait dengan teks narasi, yaitu cerita fantasi. Bagaimana kalau kita senam otak terlebih dahulu ya, supaya meningkatkan semangat kalian, supaya semangat belajarnya ya.
Oke, kalian lihat ke depan. Ibu akan menampilkan video senam otak. Kalian diharapkan berdiri semuanya. Ayo berdiri Eva. Pen, berdiri. Ayo berdiri yuk. Pen. Santai. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Ya, yang barusan adalah senam otak. Senam otak kiri dan senam otak kanan. Gunanya supaya kalian bisa fokus berkonsentrasi untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita berlanjut ke materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu terkait teks narasi cerita fantasi. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian cerita fantasi, menjelaskan ciri umum unsur cerita fantasi, kemudian mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau biasa disingkat PBL, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ciri umum cerita fantasi dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis cerita fantasi dengan benar. Nah, manfaatnya pembelajaran cerita fantasi ini, yang pertama, supaya kalian menambah pengetahuan tentang teks narasi berikut cerita fantasi. Yang kedua, sebagai hiburan. Karena apa? Karena dalam cerita fantasi terdapat hiburan-hiburan yang akan membuat kalian merasa senang nanti kalau sudah membacanya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian sudah mengerti mengimplementasikan atau mengaplikasikan cerita fantasi ini dalam bentuk tulisan, terus sudah mahir menulis cerita fantasi, maka itu bisa dibuat film. Nanti kan kalau sudah dibuat film menghasilkan apa nah Yasir? Menghasilkan uang. Nah, itu salah satu manfaat dari belajar cerita fantasi. Ibu akan menampilkan dua tayangan video. Yang video 1 dan video 2, kemudian kalian identifikasi, kemudian kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan dari dua video di depan ya. Lihat, perhatikan video yang pertama.
pertama. Kemudian perhatikan video yang kedua. Ya, itu video yang kedua. Since you've been gone, the Red Queen. Sekarang kalian tulis perbedaan antara video yang pertama dan video yang kedua di buku catatan. Tulis. Hah? Tulis. Dah. Oke. Untuk yang video pertama, apa yang kalian dapatkan? Coba ceritakan alurnya seperti apa? Yasir. Sedih. Kenapa? Karena yang sendalnya rusak Dan melihat sepatu bagus dan menginginkan sepatu. Nah, itu. Lalu anak itu naik kereta dan sepatunya jatuh. Dan dia mau mengembalikannya tetapi tidak sampai. Lalu anak yang di kereta itu malah mengasih balik sepatu. ya. Video yang pertama. Kemudian video yang kedua. Apa yang kalian dapatkan di video yang kedua? Ada keajaiban. Terus ada apa lagi? Tokohnya unik. Kemudian latarnya Berbagai. lintas waktu. Kemudian ide ceritanya menarik. Bahasanya tidak formal. Bahasanya tidak formal. Nah, setelah kalian mengetahui perbandingan antara video 1 dan video 2, video 1 itu disebut video bukan cerita fantasi. Kemudian yang video kedua itu disebut cerita fantasi. Jadi kesimpulannya, cerita fantasi itu apa? Ya, Risna? Cerita hayalan, cerita imajinatif. Kemudian, jadi cerita fantasi adalah cerita hayalan atau cerita imajinatif. Oke. Nah, cerita fantasi itu termasuk ke dalam teks narasi. Narasi itu apa? Teks yang berisi rangkaian peristiwa. Kemudian berkembangnya gimana? Ya, tokohnya, unsur yang mengalami rangkaian peristiwa, tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita, dan yang terakhir adanya ya.
Tadi sudah ya, kalian sudah menyebutkan ciri dari video yang pertama ada 6. Ada keajaiban, ada tokohnya unik, ada ide cerita, ada bahasa, dan ada apa lagi? Apa? Ciri umum cerita fantasi yang sudah disebutkan tadi. 1. Terdapat keajaiban. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan 4. 5. 6. Tokoh yang unik. Ciri umumnya berarti ada 6. Ada keajaiban, ada ide cerita, ada menggunakan berbagai latar, kemudian tokohnya unik, bersifat fiksi, dan bahasanya tidak formal. Itu ciri umum. Nah, dalam cerita fantasi juga terdapat unsur intrinsik. Kalian masih ingat unsur intrinsik ada apa aja? Tema, Ya, latar, alur, tokoh, sudut pandang, amanat. ya, itu unsur intrinsik. Jadi dalam cerita fantasi pun ada unsur intrinsik ya. Kalau alur itu apa? Jalan cerita. Bagus ya, Sir. Kalau amanat? Mantap, Ella. Pesan yang disampaikan si penulis kepada pembaca. Kalau tokoh? Pemain. Kalau penokohan? Watak. Ya, bagus. Kemudian jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu dikategorikan menjadi 2. Kalian lihat ke depan, kemudian perhatikan teks di depan dengan cermat. Kalian sudah lihat perbedaannya? Dah. Perbedaan dari jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Coba Najwa dibaca, kalau berdasarkan latar cerita apa aja? Kalau berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, Rizka? Ada? Sama? Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita fantasi, jenis cerita fantasi dikategorikan menjadi 2, yaitu berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kalau berdasarkan latar cerita itu dibagi 3, ada masa lampau, ada sejaman, masa yang akan datang. Kalau berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dibagi 2, ada yang disebut cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total itu merupakan sebuah cerita fantasi di mana memiliki nama tokoh, latar, tempat, alur, dan juga peristiwa yang ada di dalamnya tidak terjadi pada dunia nyata. Jadi benar-benar dibuat, imajinasinya itu tidak terjadi di dunia nyata. Jadi benar-benar imajinasi, benar-benar daya khayal si penulis. Nah, kalau misalnya cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat, menggunakan peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kalau total mah benar-benar tidak terjadi di dunia nyata, kalau irisan mah masih terjadi di dunia nyata. Ya, mengerti sampai sana? Mengerti. Kalian dibagi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Pembagiannya adalah kalian cukup melihat ke belakang, maka itu adalah teman kelompok kalian atau teman diskusi kalian. Dan untuk yang paling belakang, lihat ke samping. Itu adalah teman diskusi dan teman kelompok kalian, ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Terus kalian baca, di sana ada teks cerita fantasi. Kemudian kalian identifikasi teks itu
sesuai dengan ciri umum dan jenis cerita fantasinya. Ibu kasih contoh seperti ini. Ini kan ada teks fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna oleh Vanessa Miftahriani. Nah, ini kalian analisis dari ciri umumnya, kemudian jenisnya. Misalnya di cerita ini ada keajaiban apa aja? Sebutkan. Terus ide ceritanya bagaimana? Kemudian untuk jenis ceritanya, apakah ini termasuk melintas zaman sekarang, zaman yang akan datang, atau zaman lampau? Ngerti? Ayo Ella, jadi apa isinya? Keajaiban apa aja yang ada di sana? Bisa terdapat salam Iya. dalam waktu 5 detik. Bisa melintas Karena ke ruang dan waktu di negeri apa? Di kerajaan. kerajaan mana tadi teh? Keajaibannya 5 detik setelah mereka membuka kotak yang memiliki warna, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. ya, keajaibannya tokohnya unik. Kenapa disebut unik? Sudah ya? Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya dalam teks cerita fantasi yang sudah kalian isi ya. Ya, Bu. Kelompok pertama coba apa? Keajaibannya ada apa? Apa yang ditemukan kelompok ke-1 dalam teks cerita fantasi? Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Mereka membuka kotak yang memiliki warna, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Iya. Kelompok terakhir Yasir? Apa? Sejaman kemudian dia pulang lagi ke masa lampau ya. Oke. Baik. Dari teks cerita fantasi tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri umum dan jenis cerita fantasinya. Untuk tugas dikumpulkan lagi, nanti Ibu nilai, kemudian nanti Ibu bagikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Maka mari kita membuat rangkuman dari pembelajaran hari ini tentang teks narasi cerita fantasi. Jadi, tadi kalian sudah mengetahui pengertian dari cerita fantasi itu apa? Sebuah teks narasi
berisikan cerita imajinatif. Ya, jadi pengertian cerita fantasi adalah sebuah teks narasi yang berisikan cerita imajinatif atau khayalan berjenis fiksi. Kemudian unsur intrinsiknya ada apa aja? Latar, tokoh, penongkohan, Iya, bagus. Kalau ciri umum cerita fantasi, yang pertama, dua, tiga, empat, lima. Oke, itu ciri umum cerita fantasi. Dan yang terakhir, jenis cerita fantasi ada berdasarkan latar cerita dan berdasarkan latar cerita ada berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ada dua. Iya, pinter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti? Terima kasih kalau sudah mengerti. Tugas untuk di rumah yaitu buku paket halaman 54. Di sana ada teks cerita fantasi yang judulnya Ruang Dimensi Alfa. Ya. Halaman 54. PR kalian kerjakan seperti yang tadi. Ciri umumnya dianalisis, diberi alasan. Kenapa? Misalnya keajaibannya apa aja? Ditulis. Tokohnya unik, kenapa ditulis? Mengerti? Pembelajaran hari ini sekian. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang menceritakan kembali cerita fantasi. Jadi nanti kalian membaca cerita fantasi, kemudian kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian di depan ya, untuk minggu depan. Nah, sekarang sebelum ibu tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Akbar. Sikap. Sebelum pulang, kami kita berdoa agar diberikan keselamatan oleh Allah. Berdoa dalam masjid mulai. Dan selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Prokesnya diterapkan ya. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan langsung pulang ke rumah. Ayo silakan. Waalaikumsalam.